Dalam kehampaan yang gelap, jiwa Zuci meringkuk di sini. Ini adalah kedalaman jiwa Zuci, dan Xiao Yan juga muncul dalam ilusi. Perbedaan antara keduanya mungkin terlihat dalam penampilan, tetapi tidak ada perbedaan dalam jiwa. Jiwa yang identik saling memandang dengan cara yang luar biasa. Aku akan dikalahkan, kan? Zuci tersenyum kecut. Dia merasa takdir menipu orang, sejak aku tidak dilahirkan, mengapa aku harus ada, dan akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, justru kebalikan dari apa yang kamu pikirkan. Kamu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini daripada aku. Xiao Yan tidak menyembunyikannya, karena kekuatan bertarung Zuci lebih kuat. Lagi pula, keilahiannya telah mencapai keabadian, dan Xiao Yan baru saja bertarung. Anda adalah reinkarnasi yang mulia. Saya hanya jiwa. Sejak awal, saya tahu ini akan menjadi hasilnya, tapi saya tidak mau. Zuci menggelengkan kepalanya, dia tidak mau tunduk takdir, jadi lakukan yang terbaik. Kamu dan aku telah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Kamu tertidur lelap, dan tubuh fisikku juga menghadapi kehancuran. Hanya kebetulan untuk menang. Xiao Yan menjawab, bukan karena Xiao Yan rendah hati, tapi ini adalah faktanya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Aku sudah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Aku bersedia mengakui kekalahan, tetapi yang tidak aku setujui adalah, langit tidak melahirkanku, jadi mengapa itu terjadi? Izinkan aku ada. Tidak perlu ingatan apapun. Mata Zuci menunjukkan kebencian. Jika aku bisa, aku lebih suka menjadi manusia, bahkan jika itu hanya untuk 100 tahun, setidaknya itu benar. Zuci memiliki kehidupan yang mulus. Tentara permaisuri muncul, tidak ada keraguan bahwa Dewa Pemburu Istana adalah kekuatan terkuat di alam Suanyin. Ingat URL mxbquiz.com. Tapi sekarang dia benar-benar memberitahu Zuci bahwa dia hanyalah roh yang terpisah dari orang kuat. Faktanya, saat Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya kepada Zuci, semua kepercayaan di hati Zuci runtuh. Dia tidak mau menerima kenyataan ini, dan dia bahkan rela percaya bahwa ini adalah mimpi. Dia bertanya-tanya mengapa Xiao Yan terlihat sangat mirip dengannya sebelumnya. Selain gaya rambut dan pakaian, jika seseorang tidak melihat kepribadiannya, hampir tidak ada perbedaan fitur wajah di antara keduanya. Zuci berpikir bahwa Xiao Yan adalah penirunya, atau dia sedang merencanakan semacam konspirasi, seperti diciptakan oleh permaisuri untuk menggantikannya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi Zuci tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah jiwa. Tidak heran, aku belum melahirkan ahli waris selama ribuan tahun, karena aku tidak pernah menjadi kehidupan nyata, tetapi hanya roh. Tubuh Zuci dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Selama tahun-tahun yang panjang ini, dia selalu merasakan kekosongan. Pada saat ini, semua ilusi yang dia pikir memiliki penjelasan. Itu saja, ayo lakukan. 2 baris air mata panas mengalir dari jiwa Zuci, dan jiwanya menangis. Zuci benar-benar patah hati, dia benar-benar tidak mau dalam hidup ini, dan akhirnya menemukan bahwa dia bukan keberadaan nyata, Zuci tidak dapat menerimanya, dan orang lain tidak dapat menerimanya. Jika kamu mau, aku bisa mencoba membantumu dilahirkan kembali. Xiao Yan memandang jiwa Zuci. Jiwanya tidak memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Tepatnya, jiwa Zuci tidak memiliki 3 jiwa, atau 7 jiwa, yang aneh hanya ada 1 jiwa. Tetapi Tuan tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat jiwa ini melahirkan roh, yang menjadi nenek moyang Qi, dan apa yang Tuan lakukan jelas tidak menjadikan Zuci sebagai batu loncatan untuk Xiao Yan. Keberadaan leluhur Qi lebih seperti keberadaan leluhur yang ditinggalkan oleh Tuan bidak catur lainnya. Mereka semua milik pion yang dijatuhkan oleh Tuan, tidak ada prioritas, masing-masing sangat luar biasa. Kekuatan Zuci juga sangat kuat, jelas tidak peduli siapa yang kalah, pemenangnya akan menggantikan yang lain. Kelahiran kembali, tapi aku masih jiwa, apa gunanya dilahirkan kembali? Petik 2. Sejak aku berjanji padamu, aku secara alami akan menemukan cara untuk membantumu, tapi aku tidak bisa menjamin kesuksesan, tapi hari ini kamu dan aku harus mati, hanya dengan cara ini satu sisi dapat terpenuhi. Xiao Yan dan Zuci sama sekali tidak memiliki permusuhan, tetapi takdir membuat mereka harus bertarung. Tidak perlu, aku tidak ingin dilahirkan kembali. Pada akhirnya, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Zuci tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya.
Dia menolak janji Xiao Yan. Hidup Zuci sudah cukup. Dia tidak memiliki penyesalan, keinginan, dan kelahiran kembali tidak berarti baginya, jadi dia memilih untuk menolak. Ayo bicara. Xiao Yan merenung, dan tidak terkejut dengan penolakan Zuci terhadap Xiao Yan. Keadaan pikiran Zuci benar-benar di luar jangkauan manusia, dan apa yang dia inginkan dan pikirkan di dalam hatinya tidak dapat dipenuhi oleh orang biasa. Tapi penolakan Zuci membuat Xiao Yan berpikir tinggi tentang Zuci lagi. Memburu istana dewa adalah pekerjaan hidupku. Mereka setia dan setia. Aku harap kamu tidak mempermalukan mereka. Aku tahu kamu bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu, jadi aku harus menyetujui masalah ini, kata Zuci. Dia telah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, satu-satunya perhatian adalah istana dewa pemburu yang bertarung dengannya sampai akhir. Apakah kamu ingat Tiangan Caoxing, tetapi kamu memerintahkan penghancuran? Tanya Xiao Yan. Balas dendam Wu Zan belum terbalas, ini adalah janji Xiao Yan kepada Wu Zan, semuanya memiliki awal dan akhir, buah dari istana dewa berburu, Anda harus membayar harganya. Superstar batang surgawi. Zuci menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku memang memerintahkan penghancuran beberapa bintang, tetapi aku tidak tahu tentang superstar batang surgawi. 8 dewa besar dari istana dewa pemburu dapat membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain, jawab Zuci. Oke, aku akan membunuh mereka. Xiao Yan mengangguk, dia selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan, Zuci adalah intinya, dan sekarang dia telah dikalahkan tetapi orang yang membunuh Wu Zan masih hidup, Xiao Yan harus memahami janji Wu Zan. Zuci menghela nafas panjang, mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiwa Zuci menutup matanya. Sebelum jiwa benar-benar menghilang, dia masih harus melihat suka dan duka dalam hidupnya. Meskipun itu hanya jiwa, dia masih merasakan kebenaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada emosi saya yang jatuh. Dalam hidup ini, sepertinya saya sudah merasakannya, dan saya tidak menyesal. Kegelapan menyelimutinya, Zuci tidak melawan, kesadarannya berangsur-angsur memudar, dia merasa seperti memiliki mimpi yang sangat-sangat panjang, dan sekarang, dia terbangun dari mimpinya. Tubuh fisik Xiao Yan Duo Si Zuci sangat halus, tanpa hambatan, seperti tubuh fisiknya sendiri, menyatu dengan jiwanya tanpa celah. Setelah sekian lama, mata Zuci tiba-tiba terbuka, matanya acuh tak acuh. Jiwa Zuci terluka, tetapi tubuhnya tidak terluka, jadi setelah Xiao Yan berhasil merebut rumah tersebut, keadaan Zuci saat ini hampir tidak membutuhkannya untuk pulih kecuali untuk kekuatan abadi yang dikonsumsi. Kekuatan tubuh utama Zuci sama dengan keadaan Xiao Yan, tubuh utama jauh lebih lemah dari tubuhnya, dan avatar Yonghe telah mencapai langkah ke-6, namun tubuh utama Zuci masih bertahan di langkah kedua. Xiao Yan juga merasa aneh, secara logis, yang paling tidak dimiliki Zuci adalah sumber daya, mengapa dewa masih berada di langkah ketiga.